Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Bu Rosa berharap anak-anak semua dan juga mama papa dalam keadaan sehat ya. Yang kemarin mungkin ada yang sakit, ada yang demam, batuk. Semoga sudah mulai membaik ya dan tetap semangat ya. Kita hari ini bertemu lagi akan melanjutkan pembelajaran kita. Anak-anak sudah siap untuk belajar lagi setelah kemarin anak-anak libur ya, cukup lama, hari Sabtu, Minggu, Senin. Nah, hari ini kita akan lanjutkan kembali. Ayo anak-anak, siap-siap, mandi dulu, sarapan dulu. Jangan lupa bantu mama ya, berisi tempat tidurnya, lalu dilihat tanamannya ya. Ada tugas untuk merawat tanaman. Jadi setiap pagi atau sore silakan dilihat tanamannya yang ditanam atau yang ada di rumah kalian ya. Dibersihkan, disiram, diperhatikan ya. Oke anak-anak, sebelum melanjutkan belajar kita, mari kita persiapkan hati kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon berkat kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk berkat dan rahmat yang Kau limpahkan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Kau berikan rahmat kesehatan sehingga kami boleh melanjutkan pembelajaran kami. Tuhan, berkatilah kami, berilah kami semangat sehingga kami tetap bisa belajar dengan baik meskipun kami harus kembali pembelajaran jarak jauh. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami, memberikan semangat sehingga kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sudah semangat ya, kita serukan salam kita. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Oke anak-anak, hari ini kita masih melanjutkan tema 6 ya. Tema 6, subtema 4. Ya, subtema 4. Bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ya, masih tentang lingkungan sekitar kita. Lingkungan yang bersih, sehat dan asri. Maka kita perlu kerjasama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan ya. Nah, hari ini nanti anak-anak bisa juga melihat dari buku e-book halaman 123 sampai 129 atau dari buku yang Ibu Guru bagikan ya. Oke, hari ini adalah pertemuan pertama di subtema 4 ya. Oke anak-anak, sudah siap? Oke, hari ini apa yang akan kita pelajari? Yaitu kompetensi dasarnya. Yang pertama ada 3 ini. Nanti kita akan belajar mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, khususnya aturan yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, merinci ungkapan pemberitahuan ya kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan maupun tulisan. Jadi kalimat pemberitahuan. Kalau kemarin sudah kalimat perintah ya dengan menggunakan poster ya. Jadi untuk anak-anak yang posternya belum dibuat, ayo dibuat ya. Tidak pasti anak-anak bisa ya. Gambar apapun, kasih tulisan berupa perintah berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Nah, yang ketiga, kita akan belajar dengan mengenal bahan alam dalam berkarya. Kalau kemarin bahan alam dari tanah liat, sekarang
bahan alam dari bahan yang lain. Apalagi sih selain tanah liat yang termasuk bahan alam itu. Nah, anak-anak, untuk tujuan pembelajarannya hari ini, tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan ungkapan pemberitahuan ya dengan tulisan ya. Kemudian yang kedua menggali informasi tentang aturan menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Ya, nanti berdasarkan ini bisa bertanya atau mencari dalam teks bacaan. Kemudian membuat daftar kegiatan yang sesuai dengan aturan menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Jadi kegiatan apa saja yang kalian lakukan yang sesuai dengan aturan menjaga kebersihan lingkungan rumah. Yang keempat, mengidentifikasi pemanfaatan bahan yang berasal dari hewan ya dalam membuat karya kerajinan ya, bahan alam yang berasal dari hewan. Kemudian membuat karya dengan memanfaatkan bahan-bahan dari hewan. Nah, ya, bagaimana itu? Nah, mari kita mulai. Nah, kita akan mengamati dulu. Coba anak-anak amati ya sambil kita lihat ya. Mari kita baca dulu anak-anak. Ayo, anak-anak sudah sudah mau naik kelas 2 ya. Ya, sudah mau naik kelas 2. Harapan Bu Rosa anak-anak di rumah tetap rajin membaca ya. Dieja pelan-pelan. Yang sudah lancar, puji Tuhan. Yang belum, mari kita tetap berlatih membaca. Ayo kita baca bersama-sama. Orang-orang tinggal di tempat berbeda. Ada yang tinggal di kota, ada juga yang tinggal di desa. Semua orang menginginkan lingkungan bersih. Lingkungan yang bersih membuat tubuh kita sehat. Lingkungan yang kotor membawa penyakit. Nah, bekerja samalah menjaga lingkungan agar tetap bersih. Tuhan mencintai orang yang menjaga lingkungan. Nah, kebersihan adalah pangkal kesehatan. Jika kita mau sehat, maka kita harus menciptakan lingkungan yang bersih ya, lingkungan rumah, lingkungan sekitar kita. Maka kemarin ada juga tugas-tugas ya yang harus anak-anak kerjakan ya dalam PKT maupun dalam keseharian, itu menjadi tugas kita menjaga kebersihan lingkungan dengan merawat tanaman ya, dengan membersihkan lingkungan, dengan membersihkan rumah ya, supaya rumah kita tetap bersih sehingga kita sehat, kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan sekarang jangan lupa kita tetap menjaga protokol kesehatan ya. Rajin mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Kemudian jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah. Di dalam rumah, kalau di dalam rumah ada anggota keluarga yang batuk atau flu, kita juga tetap pakai masker ya. Dan hindari kerumunan. Nah, itu untuk menjaga kesehatan saat ini. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, mari kita membaca. Bacalah dengan nyaring. Artinya, anak-anak harus membaca dengan bersuara. Nanti Ibu akan tugaskan anak-anak untuk membaca ya. Nanti anak-anak tugasnya membaca, lalu boleh direkam, dikirim ke Bu Guru ya. Yang sudah bisa lancar enggak apa-apa, yang belum bisa juga enggak apa-apa. Yang masih eja, jangan malu. Kalau mau bisa kita harus belajar ya. Oke, nanti yang belum kita belajar bersama Bu Rosa dan Bu Tata. Ya. Judulnya bekerja sama menjaga lingkungan. Ya, jadi nanti baca dengan suara nyaring ya.
Seperti Bu Rosa ini, suara kencang. Ya. Oke, nih gambarnya menjaga kebersihan lingkungan. Anak-anak ini menanam bunga, menanam tomat, menanam cabai dan macam-macam. Kemarin juga anak-anak ya, ada yang menanam tanaman bunga, ada yang merawat tomat, menanam berbagai macam ya. Ibu senang melihatnya yang sudah mengirimkan kegiatannya, videonya maupun fotonya, apa yang dilakukan atau tanaman apa saja yang ada di sekitar rumahnya, yang dari fotonya kelihatan terawat dengan baik. Jangan lupa ya, anak-anak sirami. Kalau malam sudah hujan, pagi-pagi tidak perlu disiram. Tapi mungkin nanti sore ya, ketika habis kepanasan, tanaman juga haus ya. Butuh minum, disiram ya, dilihat. Kalau ada rumput-rumput liarnya, dibersihkan ya, disapa tanamannya. Supaya dia juga tumbuh subur dan berbuah juga. Oke anak-anak, mari kita membaca. Nah, ini yang harus kalian baca. Sebentar ya. Ini agak tutup supaya ketutup, berusaha kecilin dulu. Ya, biar kelihatan. Ya, ini agak biar anak-anak semua bisa membaca dengan baik. Ya, mari kita lanjutkan membacanya. Kelihatan ya? Oke, ayo anak-anak kita baca bersama-sama. Mulai ya. Rima adalah tetanggaku. Rima menanam banyak pohon di rumahnya. Rima menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Ayo lanjutkan. Rima selalu membersihkan seluruh saluran air di depan rumahnya. Di halaman rumah tidak ada air tergenang. Sampah tersimpan di tempatnya dengan rapi. Ya, tempat sampah harus tertutup ya, supaya sampahnya tidak berserakan kemana-mana. Berikutnya ya, yuk sama-sama. Keluarga Rima, tetangga yang baik. Kami membersihkan saluran air bersama. Kami menyiram tanaman bersama. Anak-anak juga ya. Kami bekerja sama menjaga lingkungan. Ya, kemarin kita sudah belajar manfaat bekerja sama. Kalau kita bekerja bersama-sama, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan dan juga akan cepat selesai. Maka mari kita bekerja sama menjaga lingkungan kita. Aku bersyukur bertetangga dengan Rima. Oke anak-anak, nanti bacaan ini ditugaskan kalian untuk membaca. Ya, dibaca, direkam yang sudah lancar dan cepat boleh ini semua. Tapi untuk yang belum boleh sebagian nanti ya. Yang penting ada bukti anak-anak sudah berlatih membaca dengan baik. Oke anak-anak, paham ya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, setelah kalian tadi membaca, ayo kita menulis. Nah, ini juga harus latihan ya. Latihan menulis yang rapi. Di buku kotak-kotak, menulisnya ikuti kotak ya. Yang bagus. Nah, kita akan belajar ungkapan pemberitahuan. Ya, isinya kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu. Ya. Ya, di sini ada contohnya dalam cerita tadi, dalam bacaan tadi. Amati teks bacaan tadi, lalu jawablah pertanyaan berikut ini.
Tuliskan satu kalimat tentang rumah Rima. Siapa tadi yang masih ingat rumah Rima? Ayo. Apa yang masih ingat? Yang paling masih diingat. Nah, kalian masih bisa lihat bacaannya di buku ya. Apa ya? Oke, siapa yang mau menyampaikan? Good, ya. Iya, rumah Rima ditanami banyak pohon. Nah, boleh. Ada yang lain juga ya, mungkin rumah Rima selalu bersih. Bisa juga tadi apa? Di halaman rumah Rima tidak ada air yang tergenang dan lain-lain. Ya, tuliskan satu kalimat tentang rumah Rima atau tentang rumah kalian. Ya, rumahku bersih dan rapi. Ya, di halaman rumahku banyak pepohonan dan sebagainya. Ya, Rima menanam banyak pohon di rumahnya. Mengapa Rima menanam banyak pohon? Ayo anak-anak, siapa yang tahu kenapa kita harus menanam banyak pohon seperti Rima juga? Di rumah kalian banyak pohon kan? Oke, mengapa kita harus menanam banyak pohon? Ada yang tahu? Oh, anak hebat. Iya, bagus. Karena dengan menanam banyak pohon, rumah kita akan menjadi sejuk, udaranya segar. Kenapa kok rumahnya menjadi sejuk? Kenapa kok udaranya menjadi segar? Ada yang tahu? Iya, hebat. Karena pepohonan, tumbuh-tumbuhan, tanaman hijau itu menghasilkan oksigen. Oksigen adalah yang kita butuhkan untuk bernafas. Ya, untuk kita bernafas itu menghirup oksigen. Kita butuh udara segar. Ya, maka karena semakin banyaknya polusi udara, untuk mengatasinya kita menanam banyak pohon. Ya, oke. Nanti anak-anak yang di rumahnya sudah ada banyak pohon, maka harus dirawat dengan baik ya, supaya oksigen di sekitar rumah kita semakin banyak, udara segar, kita sehat. Oke. Ya, supaya udara di sekitar rumah kita sejuk. Nah, beritahu temanmu tentang rumahmu. Nah, beritahu Bu Rosa tentang rumahmu. Beritahu Ibu Tata tentang rumah kalian. Iya, bagaimana ya? Bebas kalian mau memberitahu apa. Oke? Oke, ini contohnya. Rumahku bersih dan rapi. Di rumahku tidak ada sampah berserakan dan sebagainya. Ya, ya mungkin ada yang memberitahu di rumahku banyak sampah berserakan. Nah, harus dibersihkan tuh. Ya, ya, oke. Nah, lingkungan rumahmu kotor. Jika lingkungan rumahmu kotor, bagaimana perasaanmu? Senang? Oh, tidak. Ya, tentu tidak senang. Ya. Ya, bagaimana? Tindakan apa yang harus dilakukan supaya rumahnya menjadi menyenangkan? Kalau lingkungannya kotor, harus kita bersihkan. Ya, siapa yang senang tinggal di lingkungan yang kotor dan jorok? Nah, tentu tidak ada ya. Oke. Ya, pasti merasa sedih, merasa apa ya? Merasa kecewa mungkin ya. Sedih karena rumahnya kotor. Ya, maka harus kita bersihkan. Ya, selamat membersihkan rumah. Nah, sekarang mari kita lihat. Amati gambar aturan menjaga lingkungan berikut ini. Ya, beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan aturan. Beri tanda silang untuk gambar yang tidak sesuai aturan. Nah, ini anak-anak coba lihat. Ini gambar apa ya? Ya, good. Ya, anak-anak mau membuang sampah pada tempatnya. Ya, botol mau dimasukkan. Kira-kira ini sesuai aturan apa tidak? Oh iya dong. Maka kita beri tanda centang. Ya, yang ini. Nah, ini dia. Dia sedang makan. Lalu sampahnya dibuang begitu saja.
ditaruh di situ saja di bawahnya. Ini banyak sampah-sampah berserakan. Ya, sesuai aturan apa tidak? Ini sampahnya tidak pada tempatnya ya. Jadi, ini tidak menunjukkan tindakan yang sesuai aturan, maka kita silang saja. Oke ya. Berikutnya. Nah, anak ini sedang apa ya? Ini saluran air. Lalu, ini sedang membersihkan saluran air. Mengambil sampah-sampah dari saluran air supaya airnya mengalir lancar, tidak tergenang sehingga tidak meluap nanti airnya ketika hujan turun ya. Jadi tindakan anak ini sesuai aturan apa tidak? Iya dong, ya, membersihkan saluran air. Kita centang. Nah, berikutnya, ini apa ini? Ini ada truk sampah. Membuang sampahnya kemana ini? Ke sungai. Ya, tindakannya ini benar apa tidak? Ya, tentu tidak benar. Ini bukan tempat penampungan sampah. Ya, kalau seperti ini tindakannya tidak sesuai aturan. Seharusnya sampah-sampah ini dibuang ke TPA ya, tempat pembuangan akhir, bukan di sungai ya. Nanti sungainya apa? Iya, tersumbat, airnya tidak bisa mengalir, kotor dan menimbulkan banjir. Nah, ini anak ini lewat. Nih, banyak malah ditendang-tendang seperti ini. Tanamannya ini bukannya dirawat. Ya. Benar tidak tindakan anak ini? Tentu tidak, ya, dan anak-anak tidak boleh meniru ya. Yang tidak baik jangan ditiru. Nah, yang ini juga membuang sampah pada tempatnya ya. Tempat sampahnya tertutup ya. Ditutup supaya kotoran atau bau sampah tidak kemana-mana. Ini tindakannya sesuai aturan apa tidak? Sesuai ya. Oke, anak-anak bisa ya membedakan mana tindakan-tindakan yang sesuai aturan dan yang tidak sesuai. Dan anak-anak harus lakukan yang sesuai aturan. Anak hebat, anak tarakanita berkarakter bisa ya menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, merawat tanaman, menjaga kebersihan lingkungan. Oke, anak hebat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ayo kita menulis sekarang. Rima dan Lucy selalu menjaga kebersihan lingkungan. Tuliskan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan tadi. Apa saja yang tadi mereka lakukan? Nah, di sini. Atau nanti di sini bukan kegiatan Rima dan Lucy, tapi Bu Rosa akan minta kegiatan kalian. Kegiatan yang kalian lakukan yang sesuai dengan aturan menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumahmu. Apa yang sudah kamu lakukan? Tulis di sini dengan rapi. 1, 2, 3. Nanti kalian menulisnya bukan di sini ya, tetapi di buku kotak-kotakmu ya. Tulisannya yang rapi ya. Apa saja? Ya. Nah, minimal tulis 2 ya. Nanti kalau anak-anak sudah lebih banyak yang dilakukan, jawab ya. Bagus ya. Kita lanjutkan. Ayo kita mengamati. Dinda sangat mencintai lingkungan. Dinda menemukan kemoceng rusak di gudang. Tahu kemoceng, Nak? Ya, sulak ya, itu untuk pembersih debu ya. Nah, Dinda ingat pesan ibu guru. Kita harus menjaga lingkungan. Misalnya dengan memanfaatkan barang yang rusak menjadi barang yang berguna. Nah, Dinda mengajak Rima memanfaatkan kemoceng yang rusak. Mereka membuat kerajinan bersama-sama. Yuk kita buat yuk. Daripada ini rusak, tidak dipakai, ayo kita gunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Amati gambar berikut.
Nah, ini kemoceng. Sulak ya, untuk membersihkan debu ini dari sudah rusak, ini terbuat dari bulu ayam, dari bulu. Ya, lalu mereka karena udah rusak, mereka rontok sekalian. Nih, lalu mereka cuci bersih. Nah, setelah itu mau digunakan untuk apa ya? Mari kita lihat. Nah, langkah-langkahnya apa yang akan mereka lakukan? Lepaskan bulu ayam dari kemoceng. Cuci bersih dengan air bersabun. Bilas dan jemur di panas matahari. Jika sudah kering, bulu ayam siap digunakan. Nah, ini mereka gunakan untuk ini. Untuk membuat hiasan pensil, untuk membuat ini kemoceng yang baru lagi, dibuat lagi, untuk membuat topi, dan ini ya. Ini apa ya? Ya, kok atau bola untuk bulu tangkis. Ini juga terbuat dari bulu ya. Apakah kamu memiliki ayam di rumah? Nah, apakah kamu mempunyai burung atau angsa? Nah, ayam, burung, angsa menghasilkan bulu-bulu seperti ini ya. Nah, cuma jangan terus ayam yang masih hidup kamu cabuti bulunya untuk membuat kerajinan nanti. Nah, ini maksudnya adalah contoh bahan kerajinan yang berasal dari alam. Selain kemarin tanah liat, ada juga ini yang berasal dari hewan, ya. Ada yang berasal dari tumbuhan, ya. Kalau dari tumbuhan ada daun-daun, ada biji-biji, ada juga kalau di Bengkulu itu kulit lantung ya. Itu juga bahan alam untuk membuat kerajinan. Kalau ini dari bulu, ya. Oke, ini termasuk bahan alam. Jadi bahan alam dari hewan, ada yang dari alam atau dari tanah, ada yang dari pepohonan. Ya, dari pohonan daun keringnya, kemudian kulitnya, biji-bijinya bisa dibuat kerajinan. Ya, dari tanah itu ada tanah liat, ada kerang-kerang itu ya. Kulit-kulit kerang bisa juga. Ya, kemudian ini dari hewan. Ini bulunya. Terus kemarin kulit telurnya. Ya, bisa juga untuk membuat kerajinan. Itu contoh bahan-bahan dari alam yang bisa dimanfaatkan untuk membuat hasil karya. Nih, ayam, merpati, bebek, titik ya. Yuk kita berkreasi. Nah, kumpulkan bulunya yang rontok ini. Cucilah bulu tersebut sampai bersih dari ayam-ayam tadi ya, kalau yang punya. Kemudian gunakan bulu tersebut untuk berkreasi. Dinda menghias pensil dengan bulu ayam. Dinda bekerja sama dengan teman-temannya. Kalau nanti kalian di rumah cukup dengan adik, kakak, atau mama, papa ya. Nah, amati langkah-langkah berikut. Siapkan bulu ayam atau bulu ya, pensil, lem, kain atau pita kain itu, dan gunting. Berikan lem di sekeliling pensil. Bagian atas ya. Kalau ini pensil, bagian atasnya sini diberi lem. Ini pakai lem pok, lem kayu kemarin ya. Untuk ngelem kulit telur kemarin. Tempelkan bulu ayamnya pada bagian atas ini yang sudah dikasih lem. Kemudian tempelkan flanel atau pita. Pita aja diikat sini untuk melapisi. Ya supaya rapi. Ya, supaya rapi. Dengan demikian, pensil yang sudah jadi ini. Pensil ya, beri lem atasnya, lalu ditempelkan bulu-bulunya, kemudian diikat nih pakai pita atau pakai apa saja
supaya bagian yang nampak lem-lemnya itu tidak nampak tapi menjadi kelihatan rapi ya, seperti ini. Nah, jadi deh pensil kita ada hiasannya dari bulu. Nanti anak-anak bisa coba ya, cari 1, 2, atau 3 bulu ayam ya, atau bulu apa saja ya, lalu kalian buat. Oke? Iya. Nah, itu anak-anak yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa masih ingat apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo kita simpulkan. Ayo, siapa yang ingat? Kita tadi belajar tentang apa? Oh, oke. Hebat. Langsung ingat ya. Belajar tentang ungkapan pemberitahuan. Yaitu ungkapan yang isinya memberitahukan sesuatu. Ya, tadi dalam bacaan ada banyak ungkapan pemberitahuan. Nah, kemudian belajar tentang aturan yang berkaitan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan juga belajar tentang bekerja sama membuat kerajinan dari bahan alam, yaitu dari bulu. Nah, nanti kalian bisa praktekkan ya. Oke. Kemudian nilai ketarakanitaan yang sudah kita dapatkan, coba kita refleksikan dulu. Bagaimana perasaan kita selama belajar hari ini? Ibu Rosa berharap anak-anak tetap gembira ya, tetap senang dan tetap semangat ya. Oke. Ya, nilai sikap apa yang sudah kita dapatkan jika anak-anak melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini? Nilai sikap apa yang sudah didapatkan? Rasa percaya diri, jangan minder, jangan malu. Bu, saya malu, saya nggak berani Bu membaca. Saya malu Bu, karena belum lancar, tidak usah malu. Harus percaya diri. Anak-anak bisa sesuai kemampuan kalian masing-masing ya. Harus bisa ya. Baca, rekam ya. Rasa ingin tahu, bagaimana sih? Penasaran nih membuat hiasan dari bulu ayam, bagaimana sih itu caranya? Nah, bisa cari tuh, dengarkan lagi videonya. Atau mungkin bisa anak-anak, aku mau lihat, mau cari caranya di YouTube. Nah, bisa juga ya. Itu namanya penasaran, punya rasa ingin tahu ya. Ya, iya. Ya, iya betul ya. Jadi pintar ya. Oke, cermat dan berani. Nah, lalu nilai ketarakanitaannya apa? Di sini ada compassion, ada kompeten, celebration, conviction. Nah, dilihat ya. Compassion, celebration, mengandalkan diri pada penyelenggaraan ilahi. Kita selalu mengawali dengan berdoa ya. Kita sudah menerapkan sikap nilai celebration. Kompeten, komitmen untuk selalu menghargai dan memperjuangkan kehidupan dalam terang pembelajaran dan penguasaan ilmu pengetahuan. Rasa ingin tahu ya. Conviction, berani, tangguh, berdaya juang ya. Tadi ya, mau berdaya juang ya. Ya, mau berani mencoba ya, berani melakukan hal-hal baru juga. Creativity, memiliki kemampuan untuk menemukan hal-hal baru dan mengembangkan keinginan untuk terus maju. Kreatif tadi kita ditantang untuk berkreasi dengan menggunakan bahan alam ya. Rela berbagi ya, berbagi hidup, membangun persaudaraan tadi, bekerja sama ya, membersihkan lingkungan. Jadi sebetulnya semua bisa terlaksana ya, baik dari celebration, kompeten, conviction, creativity maupun community ya. Oke anak-anak hebat. Ya, selesai. Silakan nanti anak-anak kerjakan tugasnya ya, yang belum bisa dikumpulkan hari ini. Yang penting anak-anak tidak lupa batas waktunya ya. Kemudian kalau untuk LKS-nya
Hari ini paling lambat pukul 21 ya. Oke. Kemudian nanti yang lain jangan lupa. Oke ya. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Mari kita akhiri, kita berdoa kepada Tuhan. Ambil sikap doa yang baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran kami, sehingga kami dapat belajar dengan baik. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengerjakan tugas-tugas kami dengan baik, penuh percaya diri dan dengan kejujuran. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Semangat ya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes.